Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel YouTube Pintar Beasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman semuanya. Ada dua rahasia sebelum mendaftar beasiswa. Nah, di sini teman-teman aku mau disclaimer dulu bahwa video ini materinya diambil dari YouTube Subdit Kesejahteraan IPB. Nah, jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan mau informasi lebih dalam lagi dan lebih mendetail, teman-teman bisa langsung datangi aja YouTube-nya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya ada dua rahasia atau dua sesuatu yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman mendaftar sebuah beasiswa seperti itu. Nah, jadi ini langsung aja teman-teman ke yang pertama, yaitu teman-teman harus ketahui dulu teman-teman sedang berada di fase yang mana. Nah, di sini ada 4 fase ya teman-teman semuanya. Yang pertama ada fase orang berprestasi, yaitu ada fase yang kedua yaitu kurang mampu, yang ketiga yaitu prestasi dan kurang mampu, dan yang terakhir yaitu untuk exchange seperti itu. Exchange ini kurang lebih seperti mau ke luar negeri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kenapa sih harus mengkategorikan gitu Kak Dadan? Kenapa harus mengklasifikasikan gitu? Karena teman-teman semuanya, contohnya teman-teman misalkan teman-teman ada di golongan atas gitu ya, kelas atas, tapi teman-teman daftar beasiswa kurang mampu. Nah, itu kan jadi tidak sejalan seperti itu. Artinya nanti peluang lulus teman-teman itu tidak akan besar seperti itu. Nah, jadi poin yang pertama adalah tentukan teman-teman itu dari keluarga apa seperti itu, dan teman-teman cocoknya mendaftar di beasiswa yang mana seperti itu. Nah, jadi saran aku kalau misalkan nanti teman-teman punya banyak prestasi dan lain sebagainya, cobalah daftar beasiswa prestasi. Contohnya beasiswa unggulan, beasiswa Indonesia Maju atau BPI seperti itu, atau Tanoto Foundation dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan beasiswa kurang mampu gimana Kak Dadan? Ada banyak ya teman-teman, bisa KIP kuliah, bisa KJMU, Ethos ID dan lain sebagainya. Kalau yang berprestasi dan kurang ya tidak mampu gimana Kak Dadan? Nah, ini banyak banget teman-teman. Ada Jarum, kemudian ada Bakti BCA, ada Jabar Future, itu banyak lagi teman-teman. Nah, nanti bisa dikepoin aja di video sebelumnya yang sudah aku share gitu teman-teman. Nah, ini yang terakhir di sini ada exchange. Nah, ini aku masih belajar juga teman-teman, masih mencari informasi lagi seperti itu. Nah, itu rahasia yang pertama ya teman-teman. Jadi rahasia yang pertama itu harus mengetahui dulu teman-teman ada di fase yang mana dan daftar beasiswa yang sesuai dengan fase tersebut. Nah, teman-teman semuanya, ketika teman-teman sudah tahu teman-teman berada di fase yang mana dan akan mendaftar beasiswa apa, nah teman-teman sekarang kita mengulik tentang beasiswa yang teman-teman sudah pilih itu seperti itu. Nah, di sini karena tulisannya IPB, karena materi ini dari IPB, tetapi ini bisa di luar IPB juga seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada 4 hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum mendaftar sebuah beasiswa. Yang pertama ada komponen atau fasilitas beasiswa. Teman-teman semuanya, komponen dari satu beasiswa dengan beasiswa yang lain itu berbeda-beda. Ada yang hanya memberikan biaya UKT aja, atau hanya memberikan uang saku aja, atau rumah aja dan sebagainya, atau bahkan ketiga-tiganya seperti itu. Nah, itu teman-teman harus perhatikan teman-teman itu akan mendapatkan apa aja. Karena ada ya teman-teman yang beasiswa itu cuma memberikan nggak fully funded gitu ya, hanya memberikan biaya hidup. Nah, itu kan teman-teman jadi UKT-nya kan belum dibayarkan seperti itu. Jadi penting untuk mengetahui komponennya. Nah, yang kedua yaitu ada hak dan kewajiban. Nah, teman-teman semuanya, ketika teman-teman mau mendaftar sebuah beasiswa, teman-teman juga harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai penerima beasiswa itu apa gitu. Misalkan harus IPK-nya di atas 3,5 atau 3,25, atau misalkan nggak boleh daftar beasiswa yang lain dan sebagainya seperti itu. Nah, ini harus teman-teman baca ya, biasanya ada di buku pedomannya seperti itu. Nah, ini yang ketiga yaitu periode pemberian beasiswa. Nah, ini penting banget ya teman-teman semuanya, karena
tidak semua beasiswa memberikan full masa studi ya. Tidak semua memberikan sampai full sampai sampai lulus gitu ya, satu sarjana gitu. Nggak semua kayak gitu, tapi ada beberapa gitu. Ada yang hanya 1 semester, ada yang hanya 2 semester dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman harus banyak mencari informasi ketika teman-teman udah nentuin nih, misalkan beasiswa X, apakah beasiswa X ini full masa studi atau bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu syarat khusus ya teman-teman, ini penting banget karena biasanya ada beberapa beasiswa ada syarat bahwa setelah lulus kuliah harus mengabdi, harus dinas gitu ya teman-teman. Harus misalkan misalkan ya teman-teman, contoh perusahaan X memberikan beasiswa kepada Kadadan gitu selama 4 tahun full funded seperti itu. Tapi setelah lulus Kadadan harus bekerja di perusahaan X seperti itu. Nah itu kadang ada kalanya beasiswa yang memberikan syarat khusus seperti itu. Nah jadi teman-teman harus diperhatikan lagi syaratnya seperti itu. Nah itu aja mungkin teman-teman semuanya, 2 rahasia ketika teman-teman mau mendaftar sebuah beasiswa seperti itu. Kadadan doakan semoga teman-teman semuanya bisa lulus di beasiswa manapun itu, dan semoga teman-teman semuanya bisa sukses. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman lulus beasiswa ataupun lulus perguruan tinggi, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar biar Kadadan tahu seberapa pengaruh sih channel ini bagi teman-teman semuanya, seperti itu. Mungkin itu aja dari Kadadan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.